Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, wahai anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini bahasan kita mengenai menikmati ampunan Tuhan. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan seterusnya. Begitu banyak ungkapan-ungkapan atau pepatah-pepatah yang mengandung makna bahwa manusia tidak memiliki kesempurnaan atau tidak ada manusia yang sempurna. Berapa banyak kita jumpai orang-orang yang memiliki pribadi yang mengagumkan, yang seakan-akan kita sulit menemukan kesalahan yang ada pada dirinya. Lalu berapa banyak kita jumpai orang-orang yang rasa-rasanya hampir tidak pernah melakukan kebenaran atau kebaikan. Bila kita memang menjumpai jenis orang yang berlawanan tersebut, lalu kira-kira apa sebabnya? Sebab apa seseorang bisa menjadi begitu baik? Atau sebab apa seseorang bisa begitu sulit untuk melakukan hal-hal yang baik? Adakah faktor keturunan menjadi hal yang paling utama? Atau apakah memang ada dosa turunan? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, cobalah kita lihat kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari Pak Iman berkata kepada anaknya yang masih kecil, "Nanti kalau ada orang yang mencari Bapak, bilang saja Bapak tidak ada di rumah." Anaknya memandang bapaknya lalu mengangguk, bertanda bahwa dia paham. Pak Iman tidak sadar bahwa anaknya yang masih kecil sudah diajari berbohong secara langsung. Sementara tak jauh dari rumah Pak Iman, Hasan berkata kepada anaknya yang juga masih kecil, "Nanti kalau ada pengamen atau pengemis, tolong kasihkan uang ribuan di atas meja ini." Anaknya mengiyakan. Melihat dua contoh kejadian ini, kita menjadi paham dari mana atau sejak kapan seseorang itu menjadi baik atau menjadi tidak baik. Watak orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar sangat menentukan terbentuknya kepribadian seorang anak. Anak kecil telah terbentuk pribadinya bahkan ketika mereka belum balik, belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika demikian, dapatkah seseorang membanggakan dirinya bahwa dirinya baik atas usahanya untuk menjadi baik? Atau sebaliknya, jika mendapati dirinya jahat, tidak perlu melakukan upaya untuk merubahnya karena menyadari turunan orang jahat. Wahai anak-anakku, murid-muridku, marilah kita sejenak menepi, berteduh di bawah pohon yang rindang, duduk santai, istirahat sejenak dari lalu lalang hiruk pikuknya lalu lintas pemikiran orang-orang yang terlalu semangat mengikuti segala sesuatu yang lagi ngetren atau yang lagi musim. Agak menjauh dengan orang-orang yang takut ketinggalan zaman. Dan sebentar kita berpikir dan merenung. Dan setelah merenung, jangan kaget kalau kita terkejut bahwa tidak
Tidak ada orang yang bercita-cita menjadi orang baik. Yang ada adalah semua orang merasa dirinya baik, sehingga melihat orang lain yang baik, dia merasa cemburu, lantas mencari-cari kesalahan orang lain tersebut. Hampir mustahil menemukan orang yang selalu mempertanyakan dirinya, sudah benar apa belum, sudah baik apa belum. Pada umumnya, semua orang hanya melakukan apa yang biasa dilakukannya semenjak dari kecil. Tidak pernah ada koreksi baik atau buruknya. Padahal kebiasaan membentuk watak, dan watak menentukan takdir. Takdir baik dibawa sampai mati, sedangkan takdir buruk juga dibawa sampai mati. Benarkah kita ingin mati dengan takdir yang baik atau husnul khotimah? Bila memang benar, marilah kita mulai dengan pertanyaan, apakah kita telah menjadi orang yang baik? Lalu, baik menurut siapa? Menurut diri sendiri, menurut orang lain, menurut orang banyak, atau baik menurut Tuhan? Lalu ukurannya apa seseorang disebut baik menurut Tuhan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikian agama mengajarkan kepada kita. Sebaliknya, orang yang buruk adalah yang selalu memanfaatkan orang lain, tidak peduli bila orang lain itu celaka. Bila kita telah mengerti tolak ukur baik atau tidak baik adalah manfaat, semuanya kembali kepada kita. Seberapa besar kita memberi kepada orang lain, atau seberapa besar kita meminta pada orang lain. Sejauh mana kita memahami posisi kita sebagai abdi, sejauh itu pula kita mampu mengembangkan sikap pengabdian. Jika Tuhan kita adalah pengasih dan penyayang, maka kita adalah penikmat kasih sayang. Jika Tuhan kita adalah pengampun dan penyayang, maka kita adalah penikmat ampunan dan kasih sayang. Sadarkah kita bahwa setiap saat kita menikmati ampunannya? Kalau kita sadar, tentunya kita setiap saat akan selalu berterima kasih. Kalau kita tidak sadar, lalu bagaimana? Sedangkan kita setiap saat selalu berbuat salah atau berbuat dosa. Seandainya Tuhan tidak memiliki sifat menunda, tentunya hukuman itu langsung kita terima di saat kita berbuat dosa. Lalu, apakah masih ada harapan kita untuk masuk surga? Banyak-banyaklah minta ampun, bertaubat, dekatkanlah diri kepadanya sedekat mungkin, sedekat hembusan nafas yang keluar masuk hidung kita, sedekat detak jantung yang ada dalam dada kita, sedekat aliran darah yang mengalir ke sekujur tubuh kita, sedekat jiwa yang menyatu dengan raga kita, atau sedekat rasa kita yang menyatu dengan rasanya. Sekian dulu wejangan-wejangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.